for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7E ingin memperkenalkan saya Naira. Saya Davina, saya Feby, Saya Gendis. Kami di sini ingin mengerjakan tugas P5 yaitu wawancara tentang Kebudayaan kebudayaan lokal. Gimana? Bapak, boleh minta waktunya sebentar? Kami ingin wawancari Bapak tentang kebudayaan lokal. Kalau boleh tahu, Bapak asalnya dari mana ya? Bapak asalnya dari Sumatera Barat, Padang. Teman saya akan menanyakan beberapa kebudayaan apa yang identik oleh Padang? Kebudayaan identik dari daerah Padang itu sebenarnya sangat banyak ya. Tapi kita bicara umum aja, kita lihat yang di sini. Kalian tahu kan nasi Padang? Coba kalian lihat nasi Padang itu bentuk sajiannya, model bangunannya rata-rata sama kan? Itu adalah salah satu budaya dari daerah Padang yang dibawa ke sini dalam bentuk penyajian, terus juga makanannya. Makanan khas daerah Padang itu salah satunya adalah rendang. Mungkin Nusantara sudah tahu ya. Pertanyaan yang kedua apa? Apakah kalau misalnya ada kegiatan atau ada acara tertentu, apakah masih melakukan upacara adat, Pak? Masih di daerah-daerah tertentu masih, tetapi sekarang sudah modernisasi ya. Jadi banyak masyarakat atau orang-orang Padang itu yang sudah budaya sudah mulai bergeser. Tapi di daerah tertentu ini masih kental di dalam mengadakan acara-acara adat tertentu masih menyelenggarakan adatnya. Contohnya, misalkan salah satu di acara adat pernikahan, itu masih melakukan tradisi-tradisi adat Padang. Oke, pertanyaan ketiga, Pak. Ini kalau di daerah Padang tarian khasnya apa ya, Pak? Tarian khasnya yang booming sampai sekarang itu tari piring. Ya, tari piring sama tari payung kalau Bapak masalah itu yang bisa dikenal se-Nusantara. Dan pertanyaan keempat, makanan khas Padang apa aja, Pak? Makanan khas Padang itu ya tadi yang Bapak sebutkan, diantaranya adalah rendang. Rendang khas Padang. Yang kelima, bahasa khas Padang masih sering digunakan atau tidak? Masih. Bapak kan tinggal Bapak di Bekasi. Iya. Bapak di keluarga, di rumah, Bapak masih menggunakan bahasa daerah Bapak, yaitu bahasa Padang. Contoh apa? Boleh ituin contohnya? Bahasanya. Misalkan kalau bahasa Padang itu sebenarnya pelesetan dari bahasa Indonesia. Misalkan nih, tidur. Kalau bahasa Padang itu tidur. Nah, atau lalo ya, itu bahasanya. Jadi pelesetan sebagian bahasa Padang itu adalah pelesetan dari bahasa Indonesia. Di daerah Padang rumah adatnya apa aja, Pak? Rumah adat Padang itu dikenal dengan rumah gadang. Rumah gadang, rumah adat Minangkabau namanya. Ciri khasnya apa, Pak? Ciri khasnya bentuknya itu, kalian pernah nggak ke Taman Mini? Nah, kalau Bapak bicara menggambarkannya agak susah ya. Tapi kalau nanti kalian ke Taman Mini itu rumah adat setiap provinsi, setiap Indonesia itu ada. Ya, nanti ada tulisannya misalkan dari Minang, dari Sumatera Utara, dari Papua dan lain-lain sebagainya. Pak, nih, kalau kenapa sih orang Minang tuh selalu disama-samakan oleh orang Padang? Sebenarnya panjang sejarahnya ya. Kalau Padang itu kan ibu kota provinsi, yaitu Padang. Kalau Minang itu berasal dari kalau Bapak nggak salah ingat, itu berasal dari pertarungan dua hewan yang satu jenis. Ya, jadi kan kita dulu kan dijajah oleh Belanda. Ya, jadi waktu itu Belanda ngajak tarung hewan. Nah, ketika adat-adat di Padang itu berkumpul, adat itu kepala adat dinamakan datuk.
Jadi datuk itu berkumpul di rumah gadang, ya. Jadi ada satu kesepakatan yang hewan tarung ini adalah hewannya kerbau. Kalian tahu kerbau? Nah, jadi dapat kesepakatan untuk harus memenangkan pertarungan ini. Ya memang Bapak rasa agak licik sedikit ya waktu pertarungan itu. Jadi dipilih anak kerbau yang masih menyusui. Dan satu hari anak kerbau itu nggak diberi susu ke induknya. Jadi dipasang di tanduknya, ya, di tanduknya itu kuningan atau logam yang runcing. Itu adalah senjatanya. Nah, ketika dia bertarung, ketika ini udah haus, anak kerbau ini kan nyari induknya. Padahal hewan yang dari Belanda tadi itu hewannya sangat besar, kerbaunya. Nah, ketika haus dilepas, yang terjadi adalah anak kerbau ini pengen nyusu, ya pastinya seperti itu kan. Dan akhirnya terbunuhlah kerbau yang besar tadi. Nah, bahasa Minang itu adalah bahasa dari logam atau tembaga yang kuning dan runcing. Itu sejarahnya seperti itu.